Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ilal yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat pagi mahasiswa, mahasiswi. Ini agen perubahan Indonesia, penerus estafet pendidikan yang ada di Indonesia, terutama sekolah dasar, para calon guru sukses, para calon guru teladan, para calon kepala sekolah, para calon pengawas, para calon kepala dinas. Siapa tahu, nggak tahu ya, nasib teman-teman itu ke depan. Ya, kata Bila Bagi ada yang jadi kepala sekolah, Kenita jadi pengawas, seperti itu. Yang penting kita berusaha. Seperti itu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu di mata kuliah yang berbeda. Hari Selasa kita bertemu di evaluasi ya. Sekarang kita bertemu di mata kuliah pembelajaran abad 21. Wah, berat nih. Dari judulnya juga pembelajaran abad 21. Jadi kita harus up to date terhadap perubahan zaman. Seperti itu. Pertemuan pertama di kelas A, seperti itu. Kita bertemu di tanggal 17 September, seperti itu, tahun 2021, pada hari Jumat yang berkah. Kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu dengan para penerus bangsa di hari Jumat yang berkah ini. Cuaca cerah, seperti itu, mudah-mudahan membawa kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, rezeki yang berkah melimpah untuk beribadah. Seperti itu. Untuk aturan perkuliahannya sama aja seperti evaluasi, teman-teman. Seperti itu. Pertama, untuk sinkronus, teman-teman diharapkan untuk men-on-cam-kan kamera. Seperti itu. Kedua, teman-teman diharapkan untuk mem-mute sound ketika tidak berbicara, kecuali kalau mau berdiskusi silakan. Yang ketiga, absensi seadanya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang memang belum bisa login ke e-learning atau belum ada mata kuliahnya karena masih di-enrollkan sama pihak IT-nya, seperti itu. Ada yang sudah bisa masuk, teman-teman di sini ke LMS-nya? Ada yang sudah bisa? Kenita, udah bisa masuk ke LMS-nya? Dan Pak, sudah bisa absen juga. Ya, kalau udah bisa masuk ya silakan absen ya. Gitu. Iya, Pak. Karena Bapak udah menyiapkan link Zoom-nya, Bapak juga sudah menyiapkan absensinya. Bagi yang belum masuk ke LMS-nya, tapi sudah mengikuti Zoom-nya, nanti teman-teman screenshot aja ya. Sama siapa, sama dikoordinir sama Henita, seperti itu. Atau sama Rata Bila Bagi, nanti di screenshot teman-teman yang mengikuti kegiatan ini ya, Rata ya. Seperti Ya, itu. baik, Pak. Nanti buat grupnya, Pak, ini yang mengikuti pembelajaran pertemuan pertama ya. Nanti kalau sudah masuk semua, nanti Bapak absenkan sesuai dengan data. Nanti sama Rata Bila Bagi di data saja ya. Di screenshotan aja nama-nama di sini. Seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, memang pertemuan pertama itu memang ya perkenalan saja. Kalau pertemuan pertama belum ngasih materi ya. Seperti itu. Dari mata kuliahnya pembelajaran SD abad 21 berarti sudah jelas. Seperti itu. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru? Nah, pikirannya itu. Jadi ketika teman-teman masuk ke mata kuliah ini, pikiran teman-teman itu adalah
sudah berpikir adalah ketika saya jadi guru di abad 2001, abad 21 itu berarti 2100. 2100, Bapak juga 2100 kayaknya sudah meninggal. Seperti itu. Dan umur manusia mah ya paling sekarang 60, 70 sudah meninggal. Seperti itu. Jarang yang lintas 70 udah luar biasa. Jadi umur kita itu hanya 1 abad. Seperti itu. Bapak meninggal, nanti teman-teman yang melanjutkan. Seperti itu. Nah, di abad 21 berarti teman-teman harus berpikir, ketika Henita, ketika Tasya jadi guru SD di abad 21, saya harus gimana? Nah, pertanyaan itu. Gitu. Jadi 5W 1H. Gitu. Bagaimana? Jadi untuk mengeksplorasi mata kuliah ini, teman-teman harus mengkondisikan 5W 1H. Oh, bagaimana? Bagaimana saya mengkondisikan di sini? Bagaimana pembelajaran sekarang? Seperti itu. Nah, teman-temannya kebayang kan? Pembelajaran sekarang bagaimana? Daring, menggunakan LMS, seperti itu. Tapi dengar-dengar untuk SD, SMP, SMA, SMK sudah ada PTM ya? Seperti itu. Sudah ada pembelajaran tatap muka, tapi dibatasi katanya. Misalkan satu kelas itu dibagi menjadi 6 kelompok. Misalkan. Jadi hari Senin, kelompok 1, Selasa, kelompok 2, Rabu, kelompok 3, 4, seperti itu. Kelompok 4, seperti itu. Nah, dengarnya seperti itu PTM-nya. Jadi memang belum mengumpul semuanya. Seperti itu. Lalu persiapannya yaitu protokolnya, protokol ketat. Seperti itu. Gurunya divaksin dulu, siswanya juga divaksin bagi yang sudah 12 tahun ke atas. Berarti 12 tahun ke atas itu pas apa? SMP, kelas 1 ya. Nah, SD mah belum. SD belum divaksin karena SD mah dia imunitasnya masih tinggi. Seperti kenapa nggak divaksin? Karena dia imunitasnya masih tinggi. Seperti itu. Masih bagus kalau anak kecil itu. Makanya tidak divaksin seperti itu. Nah, bagaimana perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi belum bisa mengumpulkan seperti itu dikarenakan keterbatasan data apakah teman-teman sudah divaksin atau belum. Kata udah divaksin belum? Kata Udah, Pak. Udah 2 kali. 2 kali. Henita sudah. Tasya, Sudah, Pak. Tasya udah. Udah, Pak. Yuyun, udah Yuyun. Udah Pak, alhamdulillah. Nah, terus emang kendala kedua mahasiswa masih di luar kota. Seperti itu. Jadi untuk mengumpulkan pertemuan semacam ini kumpulkan sangat riskan. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti berkumpul ke Bandung sangat riskan seperti itu. Riskan penyebaran COVID, maka memutuskan untuk semester sekarang ya daring kembali seperti itu. Tapi tidak mengurangi semangat Bapak, optimis Bapak keberhasilan mata kuliah ini dengan pembelajaran daring seperti itu. Nah, bagaimana? Bagaimana saya mengembangkan diri seperti itu. Nah, teman-teman semester 7 kalau nggak salah ya sekarang itu. 7, 8 lulus. Seperti itu. Kalau lancar itu juga. Lancar nggak kuliahnya? 7, 8, semester 8, teman-teman sudah menyusun proposal skripsi, seperti itu. Nah, teman-teman juga ada yang wali Bapak juga di sini kebanyakan wali Bapak, ada juga mungkin ya yang beda kelas, ada juga yang dari bawah, seperti itu. Nah, ada juga yang semester 5 kayaknya ya di sini ya. Ada yang semester 5? Iya, Pak, ada. Siapa saja yang semester 5? Banyak kan, Pak? Dari kelas 5B. 5B, ya, alhamdulillah. Kita bisa bersilaturahmi dengan semester bawah, seperti itu, berikan contoh yang baik kepada di kelas kita, seperti itu, lalu kita berkolaborasi. Nanti kelompoknya kelompok kolaborasi saja, jangan semester 7 semua, nanti gabung dengan semester 5, supaya nanti teman-teman mengetahui bagaimana berinteraksi dengan lintas jenjang usia. Gitu.
Memang kenyataannya ketika teman-teman nanti mengajar di sekolah, tantangannya itu adalah satu tantangan bersosialisasi. Seperti itu. Bagaimana teman-teman mampu menghormati yang senior, mampu menghargai yang seangkatan, mampu menyayangi yang adik. Nah, nanti teman-teman juga akan bertemu seperti itu. Bagaimana berkoordinasi, seperti itu. Jadi nanti kelompoknya kelompok kolaborasi saja. Nanti dirangkul, yang semester 5-nya, anggap saja kita bersaudara, seperti itu, dalam mata kuliah ini, untuk keberhasilan. Nah, bagaimana teman-teman meningkatkan kompetensi? Seperti itu. Teman-teman juga sudah banyak melalui berbagai mata kuliah, evaluasi dengan Bapak, strategi, matematik, psikologi, pedagogi, andragogi, ya, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Nah, itu juga peningkatan kompetensi. Nah, sebagai bekal teman-teman ketika nanti terjun ke sekolah. Seperti itu. Ada beberapa juga alumni yang datang ke Bapak, Pak, saya sudah mengajar di SD ini. Pak, saya sudah mengajar di SD ini. Pak, saya sudah diangkat jadi CPNS di sini. Nah, alhamdulillah juga. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan bagi Bapak. Seperti itu. Misalkan Rata Bila Bagi udah 2 tahun, 3 tahun, Pak, saya sudah diangkat di Belitung. Misalnya dengan Rata mah kemarin kita kampus mengajar ya, Rata. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi beberapa kelas A juga yang Bapak Wali di dosen pembimbing kampus mengajar seperti itu. Jadi Bapak tahu beberapa yang dari Belitung seperti itu. Nah, nanti laporan ketika teman-teman sudah lulus itu ke prodi, nanti ada tracer study seperti itu, nanti akan mendata alumni nanti berapa bulan mereka waktu mencari kerja dari lulus. Misalkan Rata Bila Bagi Bapak targetkan misalkan September 2022 lulus. Seperti itu. Nah, nanti dari bulan September berapa bulan Aprilia, Yuyun dapat kerja ketika lulus, itu jadi tracer study, jadi pendataan nanti itu. Nah, seperti itu. Misalkan 6 bulan seperti itu. Dan yang Bapak tahu mah nggak terlalu lama sih kalau alumni PGSD itu jenjang mencari kerja itu. Paling lama 1 tahun lah seperti itu. Hasil tracer study itu. Mereka itu langsung terserap di sekolah negeri atau swasta seperti itu. Nah, dan ada juga yang memang lintas bidang. Seperti itu. Ada yang jadi guru, gitu kerjanya itu. Linier, gitu. Kan teman-teman itu memang didesain untuk menjadi guru SD yang profesional. Yang profesional, amanah, jujur, seperti itu. Seperti itu. Nah, ada juga yang dia lintas. Ada yang jadi pegawai bank, ada yang wirausaha, ada yang di kantoran. Seperti itu. Ada beberapa persen yang Bapak dapatkan hasil tracer study yang mereka lintas bidang. Seperti itu. Boleh nggak Pak lintas bidang? Boleh saja. Itu kan pilihan. Seperti itu. Tapi memang teman-teman itu didesain seperti itu untuk menjadi guru SD. Tapi kalau kenyataannya misalkan Yuyun jadi pegawai bank, pegawai dinas sosial, nggak apa-apa. Seperti itu. Selama itu nyaman, teman-teman bahagia, seperti itu, lalu sejahtera lahir batin, materi dan materi, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi memang utamanya teman-teman didesain untuk menjadi guru sekolah dasar. Seperti itu. Nah, rangkaiannya nanti ketika teman-teman lulus, seperti itu, teman-teman nanti sebagai bentuk kompetensi, di sana itu diantaranya adalah teman-teman mempunyai ijazah legalitas. Seperti itu. Mempunyai ijazah dalam bentuk legalitas. Lalu ada transkrip nilai. Nah, lalu yang selanjutnya ada SKPI. Nah, ini hal yang baru nih, SKPI. SKPI itu Bapak tahu itu ketika Bapak lulus S2 dari UPI tahun 2015. Ada SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Tujuannya apa? Jadi pihak sekolah itu ingin mengetahui aktivitas apa saja, kompetensi apa saja yang diikuti mahasiswa ketika mereka menempuh jenjang S1. Untuk salah satu, misalkan Yuyun pernah ikut Pramuka, pernah ikut DKM, pernah ikut Hima PGSD,
BEM, LISMA, misalkan pencak silat. Nah, itu akan menjadi kompetensi tambahan yang akan tercantum di SKPI. Nah, makanya teman-teman nanti pasti akan diminta sertifikat apa saja selama menjadi mahasiswa PGSD. Nah, itu menjadi kompetensi juga. Misalkan Bapak kepala sekolah nih, kepala sekolah di SD Taruna Bakti misalkan. Saya itu perlu guru SD yang kompetensi tambahannya adalah dia itu ahli atau profesi di pramuka misalkan. Gitu. Nah, memang pembelajaran abad 21 gitu. Selain daripada jago dia mengajar, yang memang sudah, mereka itu harus ada tambahan. Seperti itu. Apa? Misalkan gitu, saya ingin yang jago pramuka. Makanya nanti di SKPI itu penting sebagai sebagai peserta administrasi. Seperti itu. Nah, Bapak seleksi, misalkan, Sera, oh iya di SKPI-nya ada nih, mengikuti pramuka sampai tingkat nasional. Saya butuh yang ini. Saya butuh yang ini. Masuk, berarti itu direkrut. Nah, gitu. Nah, itulah seperti itu. Pendidikan zaman sekarang itu gitu. Jadi selain daripada ijazah, mereka itu harus ada keahlian. IT, bahasa, seperti itu, seni, seperti itu, olahraga, pramuka, organisasi, lalu pengalaman apa lagi? Misalkan apa lagi? Apa yang teman-teman ikuti selama jadi mahasiswa? Selain daripada yang Bapak sebutkan tadi, ada yang unik nggak? Ada nggak? Nah, nanti teman-teman kan siapkan saja filenya, nanti diminta sama walinya. Terutama yang angkatan 2018, yang seperti itu sekarang nanti siapkan ya file-filenya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kompetensi yang teman-teman harus dapatkan. Seperti itu. Walaupun kan teman itu belum terjun ke lapangan. Ya, kalau kemarin PLP, sekarang lagi PLP 2 kan. PLP 2 baru tadi, nanti tanggal 23 ya pelaksanaannya. Bagi yang setuju, kita ada PLP 2, Bapak juga ngebimbing di STN Ilem. Seperti itu, PLP 2-nya. Itu kemudian berakhir tanggal 6 Desember kalau tidak salah. Nah, itu juga sebagai bahan simulasi pembelajaran pengalaman. Jadi memang umur 20 sampai 30 itu adalah umur-umur teman-teman itu mencari pengalaman. Seperti itu. Mencari pengalaman, mencari relasi, pekerjaan yang nyaman, seperti itu. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman lulus, ikutilah berbagai kegiatan. Seperti itu. Nanti juga akan mulai terlihat kita akan menuju arah yang mana, seperti itu. Nah, kemudian seperti itu, teman-teman ketika lulus nanti magang dulu di sekolah, ngehonor lah. Kalau kita ketahui ngehonor. Nah, ada yang negeri, ada yang di swasta, silakan disesuaikan dengan kepentingan. Nanti teman-teman, biasanya sekolah itu sekarang itu langsung meminta ijazah. Gitu. Jadi yang tidak punya ijazah biasanya memang tidak langsung diterima jadi guru honornya. Nanti diajukan untuk mendapatkan NUPTK. Seperti itu. NUPTK dapat, nanti teman-teman juga nanti ikut PPG. Nah, pendidikan profesi guru. Itu juga salah satu peningkatan kompetensi. Dalam pendalaman materi, perangkat pembelajaran, apa itu FPP, apa itu LKPD, instrumen penilaian, kemudian apalagi bahan ajar, seperti itu, media, nah nanti ditatar juga. Selama kalau sekarang itu online 6 bulan. Seperti itu. Cepat sekarang online 6 bulan, seperti itu PPG. Nah, nanti dari PPG itu teman-teman banyak ilmu juga, bagaimana mengajar, membuat perangkat, cara mengajarnya, seperti pendalaman materinya. Nah, ada yang lulus, ada yang tidak. Nah, bagi yang lulus, mereka menjadi guru profesional. Seperti itu. Yang tidak lulus, nanti mereka mengikuti lagi. Dikasih kesempatan dalam kurun waktu 3 tahun, kalau tidak salah. Seperti itu, sampai mereka lulus. Nah, selanjutnya, itu adalah track nih. Track bagaimana guru pada pembelajaran abad 21 sekarang. Seperti itu. Nah, pertama, mungkin kompetensinya yaitu
IT tingkatkan, seperti itu, bagaimana penggunaan komputer. Jadi memang salah satu ciri itu harus growing mindset, harus sifat terbuka. Seperti itu. Kita harus menerima perubahan, misalkan Yuyun main TikTok, nggak apa-apa. Asri main TikTok atau main YouTube, nggak apa-apa. Bapak juga punya channel YouTube. Bapak mah ini, misalkan ini direkam. Bapak merekam, upload ke YouTube, share ke mahasiswa. Nggak kerasa video Bapak itu udah 280. Nah, kita menerima, teman juga bisa mencoba. Gitu. Membuat akun YouTube, membuat akun TikTok, silakan. Itu growing mindset. Jadi kita harus mencoba hal yang baru. Tapi kontennya konten positif. Ya. Jangan joget-joget nggak jelas. Atau prank gitu, janganlah. Kita mah karena kaum akademisi, berarti kontennya konten yang jelas. Misalkan bagaimana calistung, membaca, menulis, menghitung yang benar. Bagaimana melipat origami, gitu. Yang edukatif kontennya seperti itu. Nah, itu namanya growing mindset. Kita mencoba hal yang baru. Nah, itu juga yang harus ditanamkan kepada guru di abad 21 ini. Kita menerima seperti itu. Kita meyakini bahwa potensi, karakteristik, dan bakat bukan salah satunya komponen untuk berkembang, untuk sukses. Yaitu ada lagi, yaitu apa? Usaha. Usaha dan berdoa. Seperti itu. Kadang-kadang Bapak juga ketika mahasiswa diskusi, Bapak juga mendengarkan. Bapak juga terbuka terhadap masukan mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa juga memberikan ilmu bahwa, oh iya, seperti itu. Ternyata mahasiswa juga, Bapak baca makalahnya, Bapak baca video pembelajarannya, jadi Bapak juga belajar sepanjang hayat, seperti itu. Jadi kalau guru itu harus belajar sepanjang hayat sampai apa? Sampai kita meninggal, sampai dari lahir sampai meninggal, yang itu kita menerima saja, seperti itu. Nah, itu growing mindset. Nah, kalau mental growing mindset yang terakhir adalah satu, tidak takut salah. Misalkan, siapa yang mau menjelaskan tentang, nanti kita bahas lagi, seperti itu, bagaimana kurikulum yang ada di sekolah. Ya, pertemuan sekarang kita ngobrol dulu aja. Bapak tidak akan kasih tugas, biar nanti biar senang dulu aja. Gitu. Kita silaturahmi dulu saja ya, seperti itu. Nah, misalkan siapa yang mau menjelaskan tentang profil penyelesaian, berani dulu aja. Saya mau, gitu. Nah, gitu. Jadi kita menciptakan siswa-siswi yang merdeka, insan yang bahagia, yang berani mengungkapkan pendapat, yang bebas mengungkapkan pendapat, yang bebas mengungkapkan potensi dan pendapatnya, karakternya, seperti itu. Dalam artian tidak berbenturan dengan hukum, seperti itu. Nah, itu namanya growing mindset. Nah, kalau growing mindset, nah yang dilihat itu adalah prosesnya. Misalkan Asri ngajar nih di kelas 2, siswanya udah aktif diskusinya, kolaborasinya, aktivitas banyak. Tapi UASnya jelek, misalnya. Nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu sama aktivitas. Karena kalau growing mindset, yang dilihat itu adalah prosesnya. Seperti itu. Kalau hasil mah tidak menjadi hal utama. Seperti itu. Makanya, kalau yang growing mindset, kegagalan itu menjadi hal yang biasa. Seperti itu. Kegagalan itu misalkan NIDA, mata kuliahnya tak aktif, presentasi oke, UTS ikut, ternyata UASnya jelek gitu. Nah, karena Bapak lihat oh NIDA aktif, ya udah Bapak luluskan, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman juga. Nanti kalau mengajar seperti itu, kalau siswa gagal itu nggak apa-apa. Nanti dari kegagalan itu siswa kita itu akan mempelajari sebelah mana nih gagalnya. Menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Kadang-kadang itu memang kita tidak menerima kegagalan. Kadang-kadang kita tuh ingin semuanya tuh lancar gitu. Padahal orang yang sukses itu adalah orang yang dulunya dia jatuh bangun, pernah gagal, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Nah makanya growing mindset itu seperti itu. Nah, hasil itu ada nomor sekian seperti itu. Nanti dianalisis seperti itu. Misalkan
Tika, nah, kenapa mata kuliah ini UAS-nya jelek? Aprilia, kenapa UAS ini jelek? Oh Pak, saya tuh lagi UAS, mati lampu. Pas saya tuh lagi UAS, misalkan koneksi internet habis, gitu. Nggak ada, kuotanya habis, seperti itu. Kan bisa jadi, nanti dianalisis sama kita. Gitu. Oh ternyata memang bukan kemampuannya yang jelek, seperti itu siswa itu. Karena mungkin perangkatnya yang kurang bagus, seperti itu. Atau Pak, saya tuh lagi UAS itu, misalkan lagi sakit, seperti itu. Nah kemungkinan seperti itu kita analisis. Atau Pak, saya itu mempelajari materi A, yang keluar materi B, seperti itu. Jadi tidak sinkron antara apa yang saya pelajari dengan yang diujiankan. Nah, seperti itu. Itu namanya growing mindset. Seperti itu. Jadi kita terbuka. Nah, Bapak ingin mata kuliah ini, kita sistemnya nanti sistem diskusi saja. Teman-teman punya pengalaman apa, silakan dibagi. Nanti Bapak buat situasi masalahnya. Nah, kalau Bapak tahu, Bapak kasih saling berbagi saja. Seperti itu. Nah, kebalikan dari growing mindset namanya peak mindset. Nah, kalau peak mindset di atas sifatnya tertutup. Seperti itu. Dikasih tahu nggak mau, gitu. Dikasih saran kritik nggak mau. Dan dia meyakini bahwa bakat dan potensi merupakan hal utama dalam seseorang untuk meraih sukses. Seperti itu. Ya udah, saya mah ada bakatnya misalkan jadi pedagang kayak orang tua, nggak mau kuliah, nggak mau. Nah, itu namanya peak mindset. Terus takut salah. Siapa yang mau berpendapat, diem aja, takut salah saya mah gitu. Nah, itu namanya peak mindset. Seperti itu. Jadi tidak mau mencoba gitu, tidak mau berusaha seperti itu. Terus saya takut gagal seperti itu. Nah, kalau gagal itu jawab namanya peak mindset gitu. Tidak mau berani mencoba. Saya mah takut buat main TikTok, misalkan konten TikTok takut dicemooh sama teman lain, takut disebut anak alay, misalkan. Nggak apa-apa kalau kontennya yang positif kan Bapak juga lihat. Seperti kayak inilah yang lagi hit itu siapa ya? Yang laki-laki itu. Pikinaki. Teman-teman tahu Pikinaki, tahu lah. Teman-teman pada anak Tahu. milenial. Nah, itu Pikinaki itu Bapak lihat dia growing mindset. Pikinaki itu. Nah, dia mampu menggunakan Omet TV ya, namanya ya. Omet TV atau TikTok. Itunya teh, media sosialnya teh. Omet TV ya. Nah, Bapak juga penasaran. Bapak juga penasaran ingin coba Omet TV itu kayak gimana. Bapak juga penasaran. Bapak YouTube punya, TikTok punya, Bapak juga. Bapak memang ingin mencoba Omet TV sekarang itu. Gitu. Jadi Bapak ingin tahu teknik Omet TV itu kayak gimana. Terus Bapak juga ingin membuat jejaring. Dia relasinya temannya kan dari Rusia, Inggris, itu Iran, Irak, itu dari Singapura, wah itu luar biasa. Seperti itu. Bahasanya juga kan bisa berbagai bahasa Pikinaki itu. Ketika Bapak lihat itu, ya bisa bahasa Inggris, Rusia, Turki. Nah, teman-teman juga boleh seperti itu. Tapi dalam artian kontennya konten positif. Karena Bapak yakin apapun kalau dibawa negatif ya negatif. Seperti itu. Kalau dibawa positif ya positif. TikTok kalau dibawa negatif ya banyak negatifnya juga. Omet TV kalau dibawa negatif ya banyak konten negatifnya juga. Pornografi, porno aksi, masih banyak. Nah, jadi bagaimana kita mau mencari apa? Seperti itu. Seperti itu. Pernah ada yang bertanya seperti ini. Buya Hamka kalau nggak salah. Ada yang bertanya ke Buya Hamka, saya itu berangkat ke Mekah, kok di sana banyak pelacur? Ke Arab Saudi itu banyak pelacur di sana itu. Seperti itu. Banyak pencuri gitu. Kenapa? Saya kan niatnya itu di sana itu gini. Jadi memang kalau kita niatnya itu buruk, Tuhan itu akan memberikan hal yang buruk. Walaupun ke tempat ibadah. Seperti itu. Misalkan Henita pergi ke Mekah tapi niatnya buruk. Misalkan. Nanti akan bertemu dengan hal buruk juga. Gitu. Misalkan gitu. Tasya mau menggunakan Omet TV tapi niatnya baik, dan nanti akan dipertemukan dengan hal yang baik juga. Seperti itu.
Nah, jelas di surat Ar-Rahman bahwa orang yang baik itu akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Orang yang buruk akan dipertemukan dengan orang buruk juga, seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti kan masa-masa riskan nih, mencari pendamping. Kalau teman-teman pengen suami yang baik, perbaiki dulu diri sendiri. Nggak usah mencari, nggak usah. Nggak usah mencari, misalnya jujur, Pak, saya tuh belum punya calon. Kan tahun depan udah mau lulus, gitu. Ya, saya punya, nggak usah mencari. Nanti dia datang sendiri nanti juga. Yang penting kita memperbaiki diri, seperti itu, pikiran, perasaan, berpikir positif, optimis, growing mindset, saya punya, nanti saya lulus September itu, gitu. Nanti juga akan datang sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman harus ubah dulu nih mindset-nya. Mindset terbuka, menerima saran kritik, tidak mudah sakit hati, seperti itu, optimis, menerima perubahan, bangkit ketika punya masalah, seperti itu. Dan manusia ya pasti kapanpun akan punya masalah, seperti itu. Ustadz Puman saya mengatakan, sebelum manusia itu masuk ke surga, manusia itu punya masalah. Nah, hati-hati, sudah meninggal pun kita punya masalah. Ada yang bunuh diri, saya mau bunuh diri misalkan, karena punya masalah. Justru ketika meninggal itu banyak masalah. Kalau yang Muslim kita memahami ada alam kubur seperti itu. Nah, masalah itu kapan Pak akan berhenti? Kata Ustadz Kuman Bapak, seseorang akan berhenti punya masalah ketika orang itu sudah masuk surga. Karena ada 36 alam yang akan kita lalui itu. Nah, kita itu baru melewati 3 alam. Katanya, alam akhirat, kita itu kan berasal dari surga. Alam rahim, dan alam dunia. Nah, kita itu baru menginjak alam dunia, 3 alam. Ada berarti 33 alam lagi yang akan kita lewati nanti ya. Seperti itu. Nanti banyak masalah. Seperti itu. Nah, itu. Akan ada 33 alam lagi. Yang kita terima ya alam kubur, mahsyar, yaumul mizan, kalau yang mesti memahami. Seperti itu. Ada 33 alam lagi berarti akan kita alami. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak kasih tahu memang harus growing mindset seperti itu. Nah, dievaluasi juga sudah Bapak jelaskan. Nah, biar tahu nanti teman-teman perubahan kurikulum. Kan waktu SMA teman-teman kurikulumnya apa? KTSP, CBSA, kurikulum 94. Kurikulumnya apa? Teman-teman yang diketahui kurikulum apa saja? SD, teman-teman kurikulumnya apa? Ada yang ingat? Kurikulum waktu SD di sekolah. Aprilia, kurikulumnya apa? Aprilia Nengsi waktu SD. Apa ya? Yang April ingat mah SMP atau Bapak SMP? SMP apa kurikulumnya yang ingat? Nah, waktu kelas 7 masih kurikulum 2006 kalau nggak salah. Nah, kelas 8 teh baru percobaan 2013 sampai ke SMK. Oh, SMK 2013. Iya. KTSP mengalami nggak KTSP? Iya, mengalami SD berarti itu. SD, oh berarti teman-teman iya. Maya dari KTSP ya? Mulainya ya? Seperti itu, KTSP 2006 ya, 2013, nah sekarang kurikulum sekolah penggerak. Seperti itu. Nah teman-teman juga nanti, memang kurikulum itu, aduh Pak pusing, kurikulumnya berubah-ubah aja, memang kurikulum berubah. Seperti di kampus kita juga kan sedang ada transisi kurikulum. Nah, dampaknya bagi angkatan 2018. Jadi bingung mata kuliah itu. Ada yang bisa dikonversi, ada yang 3. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita ikuti saja aturannya bagaimana. Nanti sekolah juga kayak gitu. Nanti teman-teman ketika misalkan asik nih kurikulum 2006 suruh ganti 2013. Lagi asik-asiknya nih kurikulum 2013 diganti lagi. Memang gitu. Kurikulum itu kan sifatnya dia
dokumen hidup seperti itu. Dari bukunya, perangkatnya, dia akan selalu diupdate sesuai dengan tujuan seperti itu, tujuan nasional seperti itu. Nah, sekarang yang memang sedang diterapkan ada kurikulum sekolah penggerak seperti itu. Nah, nanti gurunya guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, nanti itu seperti itu. Nah, dalam kurikulum sekolah penggerak yang Bapak ketahui, ada 6 dimensi, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita mah negara yang berasaskan Pancasila, satu, nah, Bapak mau ngecek nih pemahaman tentang Pancasilanya. Pika Mahira, Pika, silakan kameranya di-on-kan, seperti itu, silakan. Pika Mahira, nah, Iya, Pak. silakan. Sebutkan Pancasila, silakan Pika. Pancasila apa saja, Pika Mahira? Sebutin Pancasilanya, Pak. Iya. Ada 5. Apa saja? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bagus. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sila 1 maknanya apa, Tika? Untuk sila 1, ketuhanan yang Maha Esa itu buat kayak bermacam-macam agama di Indonesia, tapi semua tuh satu jua gitu ke Tuhan. Gimana ya, Pak? Gimana tuh? Yang sila ke-1 itu maksudnya apa? Yang ada dalam pemahaman Pika aja. Kalau menurut saya sih, jadi berbagai macam agama, tapi untuk semua tuh satu ke Tuhan gitu. Kalau untuk beribadah gitu semuanya sama ke Tuhan yang dipercayai masing-masing gitu. Cuman kan berbagai macam agama yang ada di Indonesia gitu. Oke. Teman yang lain, ada yang mau menambahkan tidak? Sila kedua. Pemaknaan sila kedua, Silpa Andika. Silpa Andika. Iya, Pak. Nah, pemahaman sila kedua, Silpa Andika apa? Sebentar, Bapak. Ya, Pak. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan gitu, Pak. Lagi, Pak. Yang ada pemahaman Silpa aja. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, Iya, Pak. kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya apa dalam pemahaman Silpa? Ya, Pak, berhak mendapatkan keadilan. Setiap manusia itu berhak mendapatkan keadilan. Terus, Bapak. Bapak, cukup, Pak. Adil itu gimana sih, Pak? Maksud adil itu apakah disamaratakan atau gimana yang namanya adil itu? Kayak kalau misalkan adil itu setiap orang juga berhak mendapatkan memiliki Bapak ngeblank. Emang waktu-waktu riskan ya, jam 1 itu udah ngantuk. Bentar, Bapak. Bapak ini tuh sebenarnya tuh lagi bentrok, Bapak, jadi ngedengerinnya 2 gitu, Pak. Oh, bentrok dengan mata kuliah apa? Public speaking, Pak. Public speaking, yang Bu Dahlia dibuka ya? Iya, sama Bu Dahlia juga, sama Bunda Aas. Oke,
kita reschedule saja jadwalnya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Yo, Maaf, Bapak. Sandika. Oke. Nah, ini ada laki-lakinya nih, Restu Wibisono. Nah, sila ketiga, Restu. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Yang dimana Persatuan Indonesia itu Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, etnis dan antar golongan. Jadi dalam Persatuan Indonesia itu yang SARA tersebut harus bersatu, Pak, untuk Indonesia. Mungkin begitu, Pak. Oke. Ketika misalkan Restu memahami perbedaan apa saja yang ada di Indonesia, perbedaan apa saja yang pernah Restu temui? Yang ada perbedaan di Indonesia, waduh, banyak, Pak. Dari agama, suku, ras kita berbeda. Gitu. Gara-gara presiden aja jadi kayak membeda-bedakan, Pak. Jadi banyak perbedaannya. Hati-hati, jangan bawa-bawa politik. Ya makanya, Pak, kalau untuk perbedaan itu banyak. SARA kan itu termasuk. Jangan bawa politik, nanti sensitif ke sini. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya. Bagaimana mengatasi perbedaan itu, Restu Wibisono? Kalau untuk mengatasi perbedaan itu, menurut saya itu dari pribadi masing-masing, Pak. Kalau ada suatu golongan menganggap dirinya lebih tinggi, perbedaan tersebut kayak akan terjadi perpecahan, Pak, di Indonesia. Jadi dari golongan dan pemikiran diri sendiri. Misalkan Restu Wibisono itu disuruh ke Jatim. Pak, berisik, Pak, tepi jalan. Ya, ngumpet dulu atuh. Nah, udah, Pak, udah ngumpet, Pak. Nah, misalkan Restu Wibisono itu disuruh ke Jatim dengan timnya, misalkan satu dari Belanda, misalkan satu lagi dari Korea, satu lagi misalkan dari Skotlandia. Nah, itu kan nanti perbedaan apa saja yang akan terjadi kalau kita berkolaborasi internasional? Kalau pertama perbedaan kultur dan budaya, Pak. Perbedaan pemahaman. Mungkin juga berbeda agama bisa, Pak. Nah, bagaimana Berbeda pikiran. cara Restu supaya bisa bekerja tim, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda agama itu, berbeda negara itu? Bagaimana? Kalau untuk yang berbeda negara, yaitu tentang berdiskusi, Pak. Misalnya pemahaman dari negara Belanda, Skotlandia tadi, dipilih-pilih lagi. Semuanya mengutarakan pendapat, jadi dipilih salah satu yang paling bagus. Nah, Musyawarah, Pak. Seperti musyawarah kayak gitu, Pak, untuk mencapai suatu kesepakatan. makanya nanti Restu harus pelajari bahasa PBB, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, seperti itu. Nanti supaya ketika nanti disuruh berkolaborasi tingkat internasional, misalkan nanti perwakilan, Restutnya dari mana? Belitung, Pak. Belitung, misalkan perwakilan dari Belitung, konferensi guru SD tingkat internasional, nanti harus bisa minimal lah berbagai bahasa Inggrisnya, tingkatkan lagi kemampuan bahasa Inggrisnya, bahasa Arab, Mandarin, seperti itu. Karena kita kan kedepannya nggak tahu nanti program pemerintah untuk guru SD itu bagaimana, dia akan selalu peningkatan seperti itu. Oke, selanjutnya Henita, sila keempat, Henita. Iya, Pak. Sila keempat itu kan bunyinya tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila ini menurut saya itu maksudnya itu mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya. Jadi, kita tuh mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kan kita itu akan menemukan perbedaan pendapat. Nah, dengan cara pandangnya tuh yang umum-umum, nah kita tuh harus bisa menyelesaikan
dengan cara bermusyawarah atau dengan berdiskusi. Jadi tidak boleh mengambil pendapat atas egonya masing-masing, tapi harus dimusyawarahkan tadi. Begitu, Pak. Jawabannya udah bagus, tersusun, seperti itu. Nah, berarti public speaking-nya udah bagus nih, Henita. Misalkan ketika Henita jadi guru, seperti itu. Nah, nanti kan di sekolah itu akan banyak konflik nih, Henita ya. Ada yang suka sama Henita, ada yang tidak, seperti itu. Misalkan Henita jadi ketua, misalkan ketua pelaksanaan Agustusan. Misalkan. Nah, ada yang bisa diajak kolaboratif, nanti itu kan tim Henita itu. Ada yang tidak. Nah, bagaimana pelakuan Henita terhadap tim yang bisa dibawa kolaboratif sama yang tidak bisa diajak kolaboratif, Henita? Memang suka ada ya, jadi setiap orang tuh pasti beda-beda, ada yang aktif, ada yang lebih ke pasif. Nah, misalkan contoh dalam pemilihan itu ya yang tadi Bapak berikan, misalkan jadi ketua 17 Agustusan. Nah, saya tuh bakal berusaha buat menyatukan itu. Jadi kan aktif itu sudah bagus ya. Nah, tinggal tugas saya tuh untuk mengajak yang pasif dengan cara, kan biasanya pasif itu lebih ke condong, lebih suka diberikan langsung tugas ya. Jadi suka susah untuk memberikan pendapatnya. Jadi saya akan lebih milih untuk langsung memberikan tugasnya gitu, Pak. Kalau yang ini, yang kooperatif, yang bisa berkolaborasi, bagaimana perlakuan Henita terhadap tim yang mau bekerja sama? Nah, untuk yang lebih aktif dibanding yang tadi, itu akan saya riungkan. Jadi untuk diskusi kan yang lebih aktif itu pasti banyak sekali ya untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, dengan cara berdiskusi itu tadi, terus mengambil suatu tindakan yang memang disetujui oleh semua orang, gitu Pak. Nah, itu memang nanti harus ditingkatkan. Memang salah satu kompetensi abad 21 itu ada kemampuan berkolaborasi, seperti itu. Jadi bukan berkompetisi, seperti itu berkolaborasi. Bagaimana misalkan Bapak kolaborasi mata kuliah ini, Bapak mampu berkolaborasi dengan mahasiswa, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan dosen, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan mahasiswa lain, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan pihak akademik, dengan prodi, seperti itu. Memang sekarang itu. Jadi Pika punya apa, punya kemampuan apa, nanti bisa di-share kepada teman-teman, nanti teman-teman juga saling nge-share pengalaman, keilmuan, Bapak juga nanti saling share seperti itu. Kita mencapai tujuan yang sama, yaitu menyukseskan mata kuliah pembelajaran abad 21, sehingga semuanya bisa memahami, mempunyai kompetensi, punya pengalaman, seperti itu. Nah, nanti lulus juga semuanya, nilai A-nya cum laude, seperti itu. Nah, itu memang yang harus dikedepankan untuk kompetensi abad 21 itu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang yang berbeda pendapat, seperti itu, yang senior, dengan seangkatan, yang dengan adik kelas, seperti itu, berkolaborasi dengan berbagai perbedaan, tadi yang disebut, yang Restu bilang kan, yang berbeda pendapat, agama, budaya, seperti itu, suku. Nah, teman-teman kan mungkin kalau yang suku lah bertemu lah, Jawa, seperti itu, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, nanti teman juga nanti kemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan berkolaborasi tingkat internasional. Seperti itu. Nanti guru juga nanti akan kedatangan dari luar. Teman-teman juga siap nanti mengajar keluar. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi kayak pemain bola lah. Pemain bola juga kan ada yang dari luar. Seperti itu. Nah, guru juga kemungkinan akan terjadi seperti itu. Nanti ada transfer guru. Seperti itu. Nah, teman Bapak juga ada yang mengajar di Singapura, di KBRI. Jadi ada sekolah kan, ada sekolah yang berada di luar negeri. Sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, itu juga teman bisa cari, misalkan, Henita mau coba pengalaman nih Pak, saya mau ngajar di sekolah Indonesia yang di luar negeri, misalkan. Ada di Malaysia, Singapura, seperti itu. Nanti bisa dicoba. Nah, nanti kolaborasinya itu udah kolaborasi internasional. Bagaimana kita bisa memahami budaya orang lain, bahasa,
Makanya Bapak sarankan teman-teman ikutlah kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, seperti itu. Kemampuan IT tingkatkan. Mumpung teman-teman masih ada waktu lah. Teman-teman masih muda, wah masih panjang pengalaman yang kalian akan dapatkan. Pengalaman baik, pengalaman buruk, suka, duka itu pasti akan banyak sekali. Yang penting dihadapi saja. Oke, terima kasih Henita, jawabannya bagus. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang Anisha Oktavia Putri, sila kelima Anisha. Sila kelima Anisha. Iya, Pak. Menjadi manusia yang Apa pemahaman Anisha? Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita itu harus adil terhadap masyarakat sekitar, bisa terus di lingkungan juga kita harus hidup adil. Apalagi bisa menguntungkan kita baik lahir maupun batin. Jadi untuk itu makanya Bentar, ini 80 orang terlalu banyak. Bagaimana? bentrok Pak suaranya sama yang ini yang kedua soalnya. Nggak apa-apa. Kalau bentrok 2 nggak apa-apa. Kalau udah 5 bentrok, baru dikatakan sibuk. Kalau 2 malah masih. Nanti kita reschedule lah jadwalnya ya. Iya, Pak. Minggu pertama mah seperti itu. Nah, apa? Sila kelima itu apa? Yang Anissa Oktavia pahami saja. Seperti itu. Iya, jadi sila 5 tuh intinya kita itu harus hidup adil. Ya, hidup adil sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia. Oke, kalau Anissa jadi guru, kan nanti Iya, punya Pak. siswa nih, misalkan siswa di sekolah dasar itu rata-rata 3 sampai 40 lah, 30 sampai 40. Iya. Nah, di dalam pembelajaran itu gimana yang Anissa pahami? Pembelajaran gimananya, Pak? Ya, pembelajaran yang adil. Jadi guru memberikan keadilan bagi seluruh siswanya. Nah, maksudnya apa? Keadilan bentuk gimana? Misalnya nih, apabila ada anak yang memiliki berkebutuhan khusus, terus kita nggak boleh ngebedain sama anak yang lebih pintar, tetapi kita harus membimbing anak yang memiliki kebutuhan khusus, Pak. Misalnya ada murid saya yang nggak bisa baca. Nah, kita tuh nggak boleh ngebedain, nggak mau, males, dia mah nggak bisa baca, otomatis kan susah buat nyerap mata pelajarannya, Pak. Nah, kita nggak boleh membedakan siswa tersebut dengan siswa yang lainnya, tapi kita harus membantu justru malah lebih membantu anak yang kurang tersebut. Gitu. Jadi adil dalam pembelajaran itu gimana? Guru itu memberikan keadilan bagi siswa itu, maksudnya gimana? Yang bisa dipahami oleh anak. Jadi gimana ya? Itu bingung. Bingung mah apa? Iya, jadi harus hidup adil, Pak. Jadi adil sama sesama manusia gitu. Jadi harus memberi pertolongan kepada orang lain juga, harus saling menghargai, tidak boleh membedakan yang satu nggak bisa, yang satu bisa, nggak boleh. Tapi kita tuh harus adil. Kita juga kita sebagai guru juga saling menghormati lah sesama murid menghormati kita juga menghormati murid tersebut gitu, Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ayu Islami. Ayu Islami Kamelia. Halo, Ayu Islami Bapak izin Kamelia. menambahkan. Boleh, silakan. Asri Murtiningrum. Pembelajaran yang adil itu pembelajaran gimana? Asri Murtiningrum. Baik Bapak, terima kasih. Bapak izin menjawab. Menurut pendapat saya, adil dalam pembelajaran ini, kita sebagai calon guru memberikan kesempatan yang sama dengan cara memberikan fasilitas yang tepat dan merata gitu. Nah, jadi apabila, ya contohnya tadi dari PT yang sebelumnya kan ada murid yang tidak bisa membaca dan ada yang bisa. Kita tidak bisa membeda-bedakan, maka dari itu kita memberikan fasilitas yang sama gitu, dan lebih memperhatikan secara lebih.
Oke, berarti Mungkin clue-nya memberikan kesempatan yang sama siswa untuk berkembang ya. Seperti itu. Oke, apakah kita harus memukul rata, menyamaratakan seperti itu perlakuan terhadap semua siswa, apakah harus menyamaratakan? Anisha, Asri Mutiningrum, apakah kita Baik, Pak. menyamaratakan gitu? Mohon maaf Pak, sedikit berisik. Menurut pendapat saya lebih baik dan cara kita tidak menyamaratakan Pak, karena kompetensi anak itu berbeda-beda. Gitu. Izin Pak. Ya, memang iya, berarti kita tidak boleh menyamaratakan perlakuannya ya. Seperti itu. Misalkan Asrima memang sukanya misalkan seni, Yanita mah sukanya olahraga, Yuyun mah suka matematik, maka perlakuannya beda-beda. Seperti itu. Jadi tidak boleh menyamaratakan. Jadi namanya itu adalah pembelajaran diferensiasi. Seperti itu. Pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran yang mana kita memberikan perlakuan yang beda. Bahkan beda-beda terhadap setiap siswa sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada dalam siswa. Makanya ketika nanti pembelajaran biasanya gitu ya, ketika nanti Asri jadi jadi guru di sekolah seperti itu. Nah, nanti biasanya suka melakukan dulu asesmen diagnostik. Gitu, tes awal lah gitu. Nah, misalkan Bapak gurunya, Asri siswanya, nanti dicek dulu nih seperti itu. Kemampuan siswa itu gimana, prasyaratnya apakah memenuhi? Misalkan Asri itu mengajar di kelas 3. Misalkan ingin mengajarkan KPK dan EPB. Nah, apa saja persyaratan untuk mempelajari KPK EPB? Materi sebelumnya apa saja yang Asri ketahui ketika ingin mengajarkan KPK dan EPB? Untuk pembelajaran KPK, pembelajaran sebelumnya murid diajarkan memahami faktor prima dulu, Pak. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Setelah murid memahami, baru kita kembangkan dalam pembelajaran KPK itu, Pak. Oke, betul. Bahwa ketika kita mengajarkan KPK dan EPB, siswa itu harus memahami faktorisasi, perkalian, ya seperti itu, kelipatan. Nah, kita itu asesmen diagnostik dulu, dicek dulu. Nah, siswa ini materi prasyaratnya sudah penuhi atau belum? Oh, ternyata ini mah sudah, lanjut. Ini mah belum. Nah, perlakuannya beda. Seperti itu. Karena kan kalau di SD kan lintas jenjang. Misalkan guru kelas 1-nya Henita, guru kelas 2-nya Yuyun, misalkan kelas 3-nya Asri, kelas 4-nya Bapak, misalkan. Kan nanti beda-beda gitu ya. Ada yang udah diajarkan, ada yang belum. Makanya harus ada asesmen diagnostik. Kemampuan prasyarat, daya belajar, minat. Nah, maka perlakuannya beda-beda. Perlakuannya beda-beda. Oh, ini mah belum nih perkaliannya, kelompokan seperti itu. Pelajari dulu perkaliannya. Oh, ini mah misalkan sudah memahami gitu. Dan bahkan juga teman-teman mungkin kalau yang ngajar di sekolah inklusi nanti kemasukan atau ada siswa ABK. Yang tunarungu, tunanetra, seperti itu, tunawicara, seperti itu. Nah, kalau itu, dia mempunyai KKM tersendiri. Nggak boleh disamakan, hati-hati. Yang tunarungu, KKM-nya 70, bahaya. Nah, nanti punya KKM tersendiri, dia mah. Gitu. Nanti obrolkan dengan pengawas. Oh, misalnya KKM-nya 30, 40, gitu, KKM-nya. Dengan guru yang sesuai dengan inklusinya. Dan tidak boleh nanti dirata-ratakan dengan siswa lain. Nanti jeblok rata-ratanya. Gitu. Jadi mereka mempunyai rata-rata sendiri. Gitu. Disesuaikan. Gitu. Misalkan yang tunarungu kan pasti tunawicara. Seperti itu. Nanti itu mah KKM-nya sendiri dan tidak boleh dirata-ratakan dengan siswa lainnya seperti itu. Jadi dia mah punya rata-rata tersendiri. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan pembelajaran diferensiasi yang mana disesuaikan dengan potensi, karakter seperti itu.
Jadi perlakuannya memang beda-beda. Gaya belajarnya juga, audio, visual, kinestetik, kesukaannya juga, ada yang matematik, olahraga, seni, seperti itu. Jadi disesuaikan seperti itu. Lebih memahami seperti itu. Kemudian selanjutnya memang untuk kurikulum kurikulum sekolah penggerak adanya disebut pembelajaran paradigma baru. Jadi sebagai objek seperti itu, sebagai subjek dari pembelajaran itu ada siswa sendiri. Ya, siswa sebagai hal yang memang kita pantau. Seperti itu. Pantau dari awal sampai akhir. Jadi berpusat pada siswa. Semua aktivitasnya berpusat pada siswa. Seperti itu. Jadi siswa yang presentasi, siswa nanti mungkin bertukar masalah, seperti itu. Siswa yang nanti memahami solusinya apa, seperti itu. Makanya teknik-tekniknya banyak yang harus dipahami oleh guru. Oleh guru harus banyak. Seperti teknik evaluasi, teknik mengajar, teknik nanti pendampingan. Nah, mungkin teman-teman juga masih awam dengan teknik pendampingan. Misalkan kucing, nah, seperti itu. Ada yang pernah mendengar kucing? Asri pernah dengar kucing? Teknik kucing? Izin Pak, belum. Nah, teknik kucing itu adalah teknik kita mendengar keluh kesah yang dihadapi oleh siswa. Jadi kita hanya mendengarkan, mengeksplorasi. Nah, contohnya gini ya, misalkan bapaknya jadi gurunya, seperti itu. Asli jadi siswanya. Misalkan kucingnya adalah misalkan 20 menit. Misalkan. Jadi kucing mah dia terus aja mengeksplorasi bagaimana masalahnya. Terus nanti juga solusinya siswa yang menentukan. Jangan dikasih solusi sama kita. Gitu. Jadi masalahnya dari siswa, solusinya dari siswa meyakini bahwa solusi itu yang paling efektif. Nah, teknik ini juga teknik pendampingan dalam pembelajaran ya. Nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi Asri. Tekniknya gini, misalnya Bapak gurunya, nah Bapak yang mengkucing, yang dikucing namanya kuce. Nah, kucenya adalah Asri, yang ditanya-tanyanya, siswanya kuce namanya. Bapak kucing, yang mengeksplorasi. Oke, tekniknya gini ya. Nah, ini juga nanti digunakan ketika pembelajaran. Seperti itu. Tapi jangan semua siswa, perwakilan saja yang menurut Asri sebagai guru, kira-kira ini perlu nih dilakukan kucing seperti itu. Oke, Asri, selamat pagi, misalkan gurunya Tia. Kita bertemu lagi di kucing yang ketiga. Misalkan, apakah ada masalah yang Asri hadapi ketika pembelajaran selama ini? Nah, silakan Asri dijawab. Itu harus ada permasalahan Pak atau? Ya pasti permasalahan mah ada. Oh baik, contoh aja Pak. Contoh aja, kita ngobrol saja. Ceritanya Asri murid SD Pak. Murid SD kelas 3 misalnya. Baik. Bapak, saya ada permasalahan kurang pahamnya dalam pembelajaran KPK. Gitu Pak, atau permasalahan pribadi. Apa saja mau Pak, permasalahan pribadi, permasalahan pembelajaran, semuanya bebas. Kita kan hanya mendengar, guru itu hanya mendengar. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Bapak mendengar bahwa Asri terhambat dalam mempelajari materi KPK. Seperti itu. Kenapa itu terjadi, Asri? Saya kurang nyaman Pak sama gurunya. Oke. Gurunya Bapak. Oh iya, misalnya beda gurunya. Misalnya. Gurunya Bapak, berarti kurang nyaman dengan Bapak. Kenapa Asri tidak nyaman misalkan dengan Bapak? Apakah apa yang Asri bisa ceritakan dalam pembelajaran? Kenapa bisa tidak nyaman dengan gurunya? Dalam pembelajaran saya kurang konsen Pak dalam belajar. Terus penjelasannya terlalu cepat sehingga saya kurang memahami lebih baik.
Oke, dengan permasalahan yang Asri hadapi, gitu. Asri pernah meminta bantuan siapa untuk menyelesaikan masalah itu? Misalkan minta bantuan kepala sekolah, guru BK, teman, atau orang tua. Siapa saja yang pernah Asri minta bantuan untuk menyelesaikan masalah itu? Dalam permasalahan ini, saya sudah mencoba menyelesaikannya pertama dengan orang tua. Orang tua lebih membantu dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang kurang dipahami. Oke, berarti udah mengobrolkan dengan orang tua ya, seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya apa yang Asri sudah pahami, udah konsep, udah rancang untuk menyelesaikan penyelesaian? Ada berapa solusi yang Asri sudah siapkan untuk menyelesaikan masalah itu? Dalam penyelesaian masalah bisa dikatakan dari keluarga lebih memperhatikan kembali proses pembelajaran saya dalam belajar, kemudian lebih memperhatikan ketika saya belajar di sekolah, kemudian orang tua pun berkonsultasi kepada guru mengapa saya bisa terlambat memahami pembelajaran tersebut. Jadi, gitu, Pak. Jadi memang sudah banyak ya solusi yang Asri dapatkan dari ngobrol dengan orang tua, teman sejawat, guru, kepala sekolah. Nah, dari semua solusi itu mana yang paling efektif yang akan Asri pilih untuk dilaksanakan seperti itu? Solusi terbaik dalam penyelesaian tersebut lebih belajar kembali pembelajaran yang belum saya pahami dan lebih fokus lagi dalam belajar. Oke. Nah, Ya. solusi apa yang terdekat dan jangka panjang? Yang terdekat maksudnya yang akan segera dilaksanakan, dan nanti jangka panjang, solusi jangka panjang yang Asri akan lakukan. Seperti itu. Solusi jangka panjangnya lebih meminta saling memahami antara guru dengan murid, contohnya saya lebih memperhatikan lagi gitu, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Asri, waktu yang sangat semangat dan bahagia. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan. Nanti kita bertemu lagi di kucing ketiga. Terima kasih Asri. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Nah, itu juga teknik dalam pembelajaran. Nah, kadang-kadang teknik itu tidak sering digunakan oleh guru. Hanya Bapak guru yang memahami teknik kucing. Nah, itu juga digunakan nanti ya. Dikuncikan bagi siswa-siswa yang memang membutuhkan. Nih, kelihatan nih. Misalkan Asri nih, murung terus. Nanti bisa gunakan teknik kucing dalam pembelajaran. Misalkan rata, tapi jangan semuanya. Kewalahan nanti. Kalau di kucing misalkan 40. Bawa aja 4, 5 yang menurut teman-teman sebagai guru memang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, jadi kita itu hanya mendengarkan ya. Kita tidak memberikan solusi, kita tidak mengarahkan, kita tidak menyimpulkan, jadi kita itu hanya mendengarkan. Jadi masalahnya dari siswa, solusinya dari siswa, seperti itu, dan siswa menyimpulkan sendiri, mana yang paling efektif. Itu namanya teknik kucing. Bapak kucingnya, yang diajak ngobrolnya namanya kuce, seperti itu. Nah itu juga teman bisa gunakan. Seperti itu. Sebagai salah satu bentuk teknik dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami, Asri? Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti bisa digunakan ya. Itu luar biasa tuh.
kalau ada guru bisa menerapkan teknik itu dalam pembelajaran ABA 21. Memang seperti itu. Pembelajaran ABA 21 itu guru itu hanya sebagai fasilitator. Kita itu hanya mendengarkan. Gitu. Mendengarkan, nanti siswa yang berkembang. Potensinya, karakternya, kita yang memantau, seperti itu. Biarkanlah mereka merdeka. Nah, biarkanlah menjadi siswa yang bahagia. Seperti itu. Siswa yang bebas dalam berpikir. Siswa yang bebas dalam bertindak. Dalam artian tidak bertentangan dengan hukum, ya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita itu hanya merancang satu pembelajaran yang mana mengembangkan siswa untuk mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing. Seperti itu. Bebas, silakan. Seperti itu. Nah, di dalam kurikulum sekolah penggerak ada yang disebut dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak juga sudah jelaskan di mata kuliah evaluasi, tapi Bapak mau kuatkan kembali supaya nanti ketika teman-teman nanti memahami pembelajaran ABA 21, keadaan di lapangan sudah diketahui seperti itu. Nah, ada 6 dimensi. Nah, sama ini makan ya. Gitu. Yang yang apa? Yang harus dipahami ketika dalam penguatan profil Pancasila. Nah, bagian apa kan, Be? Apa saja ke-6 dimensi itu? Ada yang tahu? Oh, aku teh, aduh nggak? Naik NMAX. Satu adalah yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu dimensi pertama. Jadi bagaimana teman-teman nanti menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kata Bila Bagi, apa pemahaman kata Bila Bagi tentang dimensi yang pertama? Kata Bila Bagi, bahwa peserta didik harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya apa? Yang kata Bila Bagi bisa pahami. Maksudnya tuh Pak, siswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya tuh siswa harus sebagai moderator dan sebagai MC. Jadi tapi mungkin sebagian besar harus memiliki iman dan memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, itu kan kata-katanya, pemaknaannya. Orang jadi tidak mau ngomong kan yang kata Bila Bagi bisa eksplorasi ketika siswa itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang bisa kata Bila Bagi eksplorasi, pahami dari kenyataan itu? salah. Berarti kan ada ketakutan yang belum tentu terjadi. Jadi berarti ngomongnya ini adalah fisik, kita bicara dengan fisik, dengan kemampuan kita bagus, tapi ada mental yang gak beres dalam dirinya sehingga tidak berani. Nah, Bunda ingin tanya gini, siapa di antara yang 76 orang ini, karena ada yang keluar, yang pernah mengalami Sebentar ya Pak. tragedi kecil pada selama hidup lah, masalah nggak usah jadi MC aja lah gitu. Pada saat melakukan kita gagal atau takut atau sakit perut atau ya kayak tadi bentuk-bentuknya jadi MC itu malah gitu Pak, jadi maksudnya tuh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu maksudnya para siswa memiliki kepercayaan secara penuh kepada Tuhan. Dan para siswa harus menjalankan dan menjauhi segala larangan yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ibu sama Bunda, sebelumnya aku mau menceritakan begitu Pak. Pengalaman ketika tentang public
Halo, halo. Bapak. Dari setidaknya kondisi. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada yang nelpon dulu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, memang tadi bahwa dalam penguatan Polri Pancasila diantaranya adalah kita harus mencetak siswa yang berketuhanan dan mempunyai apa tadi? Tadi itu akhlak mulia seperti itu. Salah satu luaran yang akan kita cetak seperti itu. Nah, beriman dan bertakwa karena kita orang yang beragama seperti itu, yang meyakini ada zat lain seperti itu, ada Tuhan yang mengatur setiap usaha, tindak tanduk kita, adanya keyakinan seperti itu, dan kita juga menciptakan akhlakul karimah seperti itu. Kompetensinya oke, seperti kognitifnya oke, dan juga karakteristiknya. Karakteristiknya adalah karakteristik yang mulia seperti itu.
Nah, yang kedua adalah apa? Berkebinekaan global. Nah, tadi itu yang kita ceritakan tadi. Kita menerima berbagai perbedaan agama, suku, bahasa, fisik, seperti itu. Kayak tadi yang kita ceritakan, ketika kita berinteraksi kayak Pikinaki, seperti itu. Berinteraksi dengan orang Rusia, Irak, Iran, Singapura, Korea, kayak gitu. Nah, dia mampu menghargai, sehingga mereka nyaman. Seperti itu. Mereka nyaman dengan berkomunikasi kita, itu kita juga nyaman dengan mereka, menghargai perbedaan pendapat, seperti itu, juga menghargai berbagai inovasi yang ada, berkebinekaan global, seperti itu. Jadi kita berkebinekaannya bukan berkebinekaan jadi di sesama warga Indonesia, jadi kolaborasinya sudah kolaborasi tingkat internasional. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin mencoba, boleh. Seperti mengikuti jejak Pikinaki menggunakan Omet TV, tapi ingat kontennya konten yang baik. Seperti itu. Karena Bapak lihat juga mungkin untuk pornografi, porno aksi, seperti itu, memang merebak juga di media sosial. Jadi kita mampu memilah dan memilih mana yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi gotong royong. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Tiopani, ini ada Tiopani. Nah, Tiopani, apa nih maksud dengan dimensi gotong royong, Tiopani? Halo, Tiopani? Kompetensi gotong royong, ada yang mau menjelaskan? Carlina Santia, nah, ini ada Carlina Santia. Carlina Santia, bisa dengar suara Bapak? Oke. Kembali lagi kita sesuai kesepakatan awal. Kameranya di on cam kan, biar Bapak tahu. Seperti itu, Bapak. Seperti itu. Lilis Komaria. Apa yang Lilis Komaria ketahui tentang kompetensi gotong royong? Lilis Komaria. Halo? Cica. Kompetensi gotong royong apa, Cica? Cica Yulia. Iya, Pak. Kompetensi gotong royong, apa yang bisa Cica eksplorasi tentang kompetensi dimensi gotong royong? Cica. Dibuatnya RPS membuat guru itu takut salah, membuat guru itu tidak takut. Kenapa kita harus mendidik peserta siswa kita menjadi memahami tentang gotong royong? Apa yang bisa Cica pahami? Mengapa kita penting gotong royong? Cica Yulia. Kan Buddha menyampaikannya agak lebar, padahal nanyanya agar siswa mampu kayak biar mandiri aja gitu Pak dalam kehidupan sehari-hari. Emangnya mahasiswa yang beraneka ragam itu tidak membuat kenapa kita harus gotong royong? Menahan kejengkelan selama satu. Nah, kita agak ngedropkan gitu. Kan mahasiswa beda-beda. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan hebat, dengan luar biasa lah, udahlah harus agar siswa mampu menginternalisasi gotong royong dalam diri dan bisa lebih mandiri gitu loh Pak di dalam kehidupan bersosial masyarakatnya. Ya, menteganya banyak, susunya banyak, telurnya juga banyak. Jadi Eko Bunda doakan agar Bapak, Eko kedengeran. harus siap. Kedengaran, Cica. Kenapa harus gotong royong, Cica? Silakan. Pengajar, jadi center, jadi MC, jadi tadi agar siswanya itu mampu menginternalisasi gotong royong dan supaya siswanya itu lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari dalam bersosialisasi masyarakat gitu loh Pak. Apa implementasi gotong royong pada proses pembelajaran yang Cica bayangkan atau yang Cica pahami? Implementasi gotong royong kayak gimana?
implementasinya. Bunda pernah begini. Ada, Bunda udah biasa lah. Kayak kalau misalnya ajaran ada pembelajaran kelompok, Bunda tahu bahwa ada kerjasama yang gitu. tidak memperhatikan dari awal sampai akhir. Oke. Kan mau Tekniknya apa supaya siswa mampu memahami teknik gotong royong? Teknik pembelajarannya bagaimana yang Cica ketahui? Caranya bagaimana? Metodenya metode apa? Pendekatan apa? Strateginya strategi apa? Supaya siswa memahami dimensi gotong royong. Apa yang akan kita lakukan sebagai guru teladan? Seperti itu, Cica. Apa ya? Nanti di suatu saat Bunda dengan baik Strateginya. diajak ngobrol lah. Akhirnya dia ngomong bahwa jadi dia merasa Bunda tahu gitu. Dia merasa Bunda tahu, dia mohon maaf. Apa yang terjadi? Dia adalah seorang yang sedang menderita karena punya ibu tiri. Mohon maaf bagi Anda yang punya ibu tiri. Ibu tirinya dalam ibu tirinya tidak wajahnya seperti ibunya. Kan banyak. Jadi, untuk meningkatkan gotong royong bisa pembelajarannya Pakai PBL, Pak. cooperative learning, kan? Seperti itu. Cooperative learning kan pembelajaran yang mana siswa itu berdiskusi, berkelompok kan? Seperti itu. Cooperative learning tipe TAI, Jigsaw, STAD, seperti itu. Banyak yang memang satu tujuannya adalah nanti siswa supaya mereka bisa berdiskusi seperti itu. Oke, terima kasih Cica. Dimensi selanjutnya yang nanti teman-teman akan harus pahami adalah kreatif. Oke, seperti itu. Indri Puspita, apa yang dipahami bahwa siswa itu harus berpikir kreatif. Maksudnya apa kreatif di sana? Indri Puspita. Boleh ulangi, tidak terlalu terdengar. Bahwa dalam pembelajaran sekolah penggerak itu, bahwa siswa harus dididik mempunyai sifat kreatif. Nah, pembelajaran yang mendidik sifat kreatif itu bagaimana maksudnya? Indri Puspita. Pembelajaran yang mendidik sifat kreatif itu seperti ya, misalnya ada sebuah pembelajaran yang memerlukan media pembelajaran, namun sekolah tersebut itu tidak menyediakan seperti proyektor ataupun video pembelajaran. Nah, kita sebagai guru bisa menggunakan media pembelajaran lain yang ada di sekitar sekolah itu, Pak. Kayak barang-barang yang nyata yang ada di sekitar sekolah bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Tidak hanya harus melalui alat-alat seperti laptop atau proyektor. Oke. Nah, guru juga harus kreatif. Nah, guru yang kreatif tuh guru yang kayak gimana, Indri? Yang kreatif itu guru yang bisa mengemas pembelajaran yang dapat dikenal oleh siswa supaya siswa itu tidak bosan, Pak. Seperti halo Pak. Halo, jelas. Terdengar dengan jelas. Silakan lanjutkan. Nah, terus guru yang bisa menciptakan sesuatu yang unik, yang ide itu bisa menjadi tujuan bagi siswa tersebut. Terus guru yang juga menguasai teknologi informasi serta cerdas dalam berinovasi. Oke, terima kasih pemaparannya. Semakin mengkerucut, Indri. Oke, selanjutnya dalam dimensi profil pelajar Pancasila ada yang disebut dengan bernalar kritis. Nah, gitu. Salsabila Nur Ashifa, apa yang dimaksud dengan bernalar kritis? Salsabila Nur Ashifa. Ya, Bapak.
Kalau menurut saya bernalar kritis itu jadi siswanya itu dalam mencerna informasi juga harus jangan langsung diambil, jangan langsung diambil telan bulat-bulat gitu Pak. Jadi kita harus mencari dulu kalau misalnya ada pembelajaran atau berita misalnya Pak, bener nggak di berita ini ada, bener nggak di berita yang A ada atau B ada gitu. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat gitu. Terus dengan berpikir kritis juga, kita bisa menjadikan siswanya menjadi lebih dapat memecahkan masalahnya tuh jadi lebih apa ya Pak? Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya tuh jadi lebih mudah juga Pak dengan berpikir kritis. Jadi tidak langsung pilih suatu keputusan gitu Pak. Oke, seberapa penting kita membekali siswa? Kan kita fokusnya ke siswa ya, guru mah ke siswa ya, Salsabila. Seberapa penting kita sebagai guru membekali siswa agar benar kritis? Kenapa harus dibekali kemampuan itu menurut Salsabila? Menurut saya berpikir kritis itu harus penting untuk diberikan kepada siswa karena dengan siswa berpikir kritis maka siswa tersebut dapat menciptakan hal-hal baru juga, terus dapat memberikan sudut pandang baru juga, dan jadi siswa tidak diam di tempat gitu, siswa dapat berkembang dan terus mencari pembelajaran atau ilmu-ilmu yang dia dapatkan gitu. Oke. Kalau guru yang benar kritis, guru yang bagaimana? Kalau misalkan Salsabila mau jadi guru SD, tapi yang benar kritis, nah, implementasinya kayak gimana di pembelajaran? Bagaimana mengajarkan siswa supaya siswa mempunyai sikap benar kritis? Kan dimulai dari gurunya dulu. Nah, gurunya harus gimana sikapnya seperti itu? Jadi guru itu apabila memproses informasi gitu harus benar-benar baik dan juga menganalisisnya informasi itu dengan baik juga Pak. Jadi kalau gurunya mungkin memberikan informasi yang kurang baik atau bagaimana, nanti ke siswanya juga bakal sulit untuk berpikir kritis Bapak karena tidak adanya permasalahan yang Bapak. Nggak apa-apa, santai aja, ambil napas dulu. Dengan Bapak mah santai. Harus bahagia dengan Bapak mah tenang. Ya ada di pikiran Salsabila aja. Gitu. Bagaimana kita mengajarkan siswa itu supaya siswa mempunyai sikap benar kritis. Nah, gimana gambarannya? Seperti itu, Salsabila. Mungkin memberikan pembelajaran-pembelajaran yang membuat siswa untuk mencari tahu gitu Pak, lebih dalam gitu. Jadi bukan pembelajaran yang hanya mungkin dari gurunya aja gitu, tapi dari siswanya juga. Jadi siswa juga mencari tahu, sehingga siswa juga dapat berpikir dan mengembangkan sendiri apa yang pembelajaran yang didapat gitu Pak. Oke, jawabannya sudah bagus. Bapak jadi penasaran nih nanti 5 tahun ke depan Salsabila jadi guru kayak gimana. Penjelasannya udah enak dengar. Seperti itu. Satu lagi, mandiri. Nah, Bapak mau laki-laki ini. Rian. Nah, Rian Septian. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi mandiri pada penguatan profil Pancasila, Rian? Apa yang Rian pahami? Rian Septian. Ya Pak, gimana? Nah, kan dalam penguatan politik Pancasila ada dimensi mandiri, bahwa siswa itu harus dididik agar bisa hidup mandiri.
seperti itu dalam pembelajarannya. Nah, apa yang dimaksud dengan mandiri di sana, Rian Septian? Ya Pak, menurut saya tersendiri gitu ya Pak, siswa itu dia bisa mandiri gitu ya, merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya gitu. Jadi siswa itu harus dididik gitu ya, dalam hal proses belajarnya itu gak harus dituntun sama gurunya tersendiri gitu ya Pak, tapi melainkan harus dapat mencari, kemudian dapat menemukan pengetahuannya tersendiri gitu. Jadi gak harus selalu didampingi dengan gurunya. Kemudian siswa juga dapat menguasai kesadaran akan regulasinya gitu. Jadi dia itu bisa hidup secara gimana ya? Jadi gak terlalu bergantung dengan orang lain gitu Pak. Bertanggung jawab akan dirinya tersendiri gitu, kayak gitu Pak. Kalau yang Rian tahu. Oke, bagaimana mengajarkan, misalkan Rian jadi guru, mengajarkan siswa supaya mempunyai sikap mandiri. Bagaimana proses pembelajarannya, Rian? Nah, untuk proses pembelajarannya tersendiri ya tentu saja ya Pak, kita selaku guru nggak mungkin terus melakukan secara ceramah gitu Pak. Kalau misalnya kita melakukan secara ceramah terus-menerus gitu ya, ujung-ujungnya pasti mereka itu ya nggak bisa mandiri gitu ya. Otomatis kita harus mengubah yang biasanya kita menggunakan ceramah gitu ya, yang itu metode yang paling sering dilakukan oleh guru-guru gitu ya, penyakit oleh guru-guru di SD gitu ya, rata-rata seperti itu, lebih cenderung ke ceramah. Alangkah baiknya dirubah gitu ya, kita menggunakan metode-metode yang baru, metode-metode yang lebih relevan gitu Pak. Contohnya kayak misalnya penggunaan model discovery learning gitu ya, di mana siswa itu dituntut untuk menemukan pengetahuannya tersendiri gitu ya. Jadi kita itu memberikan sebuah permasalahan gitu ya terhadap siswa, dan siswa tersebut pun memecahkan masalah tersebut secara mandiri gitu Pak. Jadi memberikan fasilitas dan manajemen sehingga siswa itu dapat mengikuti pembelajaran secara mandiri gitu. Contohnya seperti kemarin saja, saya ketika kebetulan saya mengikuti kampus mengajar gitu ya Pak, siswa itu merasa bosan gitu Pak kalau misalnya diajarkan secara ceramah terus di kelas mah gitu ya. Saya bawa ke lingkungan luar sekolah gitu ya. Saya bawa ke kebun buat mereka tuh memahami gitu ya, bagaimana apa yang isi materi yang udah saya sampaikan di kelas, saya bawa langsung ke tempat berkebun yang aslinya gitu. Saya bawa ke sawah, kebetulan kemarin itu kelas 4 mengajarkan tema 3 tentang tanaman gitu ya, tentang tanaman padi. Saya bawa aja langsung siswanya ke sawah gitu, kayak gitu. Biar mereka teh mencari gitu ya di antara tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya itu ada apa aja. Kata mereka ada akar, daun gitu ya. Kemudian saya jelaskan sedikit demi sedikit, mereka mencari sedikit demi sedikit, dan di akhir kegiatan saya menjelaskan untuk sebagai penguatan dari materi yang telah diajarkan. Kayak gitu sih Pak kalau menurut Rian. Terima kasih jawaban yang luar biasa Rian. Nah, Rian itu adalah alumni kampus pengajar 1 ya Rian ya. Seperti itu. Kebetulan masih mengikuti Pak. Sekarang kampus mengajar 2. Kampus pengajar 2 Rian tuh. Iya Pak. Oh, Akila yang kampus pengajar 1 mah ya. Nah, teman-teman yang semester 5 bahwa memang ada program dari pemerintah namanya kampus mengajar. Nah, sekarang sudah berjalan kampus pengajar 2. Nah, Rian yang kampus pengajar 2. Berarti sama dengan bapak-bapak mah, sekarang nggak ada ngebimbing mahasiswa Unpas dari luar semua, dari Universitas Medan, Juanda, dari UI, dari Ilmu Khaldun, dari UPI, dan dari Unpad kalau tidak salah. Nah, kalau yang kampus mengajar 1, hampir setengahnya, hampir cuma 1 ya. Ini Puspita tuh sama saya kata. Dari UPI. Sisanya anak PGSD semua, anak wali semua. Yang kampus mengajar 1. Yang kampus mengajar 2 nggak ada yang dari Unpas. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak jadi DPR di SMP 13 Bogor. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti banyak pengalaman juga nih. Teman-teman yang ikut kampus mengajar 1 nanti bisa berdiskusi bagaimana keadaan di sekolah di masa pandemi ini. Oke, udah jam 14.52, kayaknya udah cukup. Teman juga kelihatannya bentrok dengan mata kuliah lain, nanti kita komunikasikan ya.
mengenai jadwalnya. Tidak apa-apalah minggu pertama kita berkomunikasi, bersilaturahmi seperti itu. Bapak cukupkan mungkin pertemuan 1, jangan lupa absensi bagi yang sudah bisa ke e-learning, bagi yang belum nanti screenshot saja. Screenshot saja nanti tapi dikoordinir, jangan seorang-seorang. Misalkan sama Cica, sama Rian, sama siapa. Dikoordinir 1 orang bagi yang belum bisa mengakses e-learning-nya. Seperti itu. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sehat selalu, panjang umur. Seperti itu, rezeki berkah melimpah untuk beribadah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Teman-teman mudah-mudahan lulus tepat waktu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.